Ini adalah kisah seorang nenek tua renta yang menemukan dan merawat seekor bayi kera putih yang terluka. Kera itu tumbuh dengan cerdas dan sangat menyayangi si nenek. Namun saat si nenek meninggal, hal tak terduga ini terjadi. Begini kisah lengkapnya. Nenek Tarsih adalah seorang nenek miskin yang baru saja kehilangan rumahnya karena dijual oleh anaknya yang bernama Rudy. Rumah yang dulu menjadi tempat berteduh dan berkumpulnya keluarga, kini telah menjadi kenangan yang harus ia relakan begitu saja. Rudy, anak yang ia besarkan dengan penuh cinta, ternyata memilih untuk menjual rumah Nenek Tarsih demi keperluan bisnis pribadinya. Nenek Tarsih tak pernah tahu betapa dalamnya masalah yang dihadapi anaknya, karena ia hanya diberitahu secara sepihak bahwa rumah itu harus dijual agar Rudy bisa melanjutkan usahanya. Anak yang dulu ia harapkan untuk merawatnya di hari tua kini malah memilih untuk mengabaikannya, lebih mementingkan keuntungan pribadi ketimbang ibu yang telah merawatnya sepanjang hidup. Rudy, yang kini tinggal bersama istri dan anak-anaknya di desa sebelah, tidak pernah datang atau bertanya kabar kepada ibunya. Bahkan, ia memilih untuk tidak menganggap keberadaan Nenek Tarsih sebagai tanggung jawab, dan membiarkannya terlunta-lunta tanpa perlindungan di hari tuanya. Kini, Nenek Tarsih terpaksa tinggal di sebuah gubuk sederhana yang terbuat dari kayu dan daun-daun palm, yang dibangun di tengah kebun sawit milik warga yang tak mengenalnya. Gubuk itu terletak di tepi desa, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan, tempat yang sangat jauh dari kenyamanan yang dulu ia nikmati bersama keluarganya. Setiap hari, Nenek Tarsih berjuang melawan kelaparan. Ia tak punya uang untuk membeli makanan, dan gubuk kecilnya di kebun sawit tak mampu memberi apa-apa selain rasa dingin dan sepi. Untuk bertahan hidup, ia harus berjalan jauh dari desa ke desa, memulung sisa-sisa makanan dan barang yang bisa dijual. Namun, setiap kali ia berjalan melewati rumah-rumah warga, mereka seringkali menutup pintu dengan cepat atau menghindar darinya. Warga desa menganggapnya sebagai sebuah aib, sesuatu yang sebaiknya tidak mereka dekati. Tak ada yang mau terlihat bersama seorang nenek miskin yang hanya bisa bergantung pada belas kasihan orang lain. Nenek Tarsih merasa betapa beratnya beban hidupnya, namun ia berusaha untuk tidak memperlihatkan kesedihannya. Bagi Nenek Tarsih, kenyataan bahwa ia tak lagi dihargai adalah hal yang biasa. Setiap hari ia menerima penolakan, hinaan, dan kesendirian, namun ia tetap bertahan dengan kepala tegak. Dia tahu, tak ada yang datang untuk menolongnya, dan tak ada yang akan mengubah hidupnya. Ia harus menghadapinya seorang diri. Suatu hari, Nenek Tarsih mendengar kabar ada hajatan besar di desa. Beberapa tetangga yang lebih baik darinya membicarakan tentang pesta itu dengan antusias, memuji-muji makanan lezat dan kemeriahan yang akan berlangsung. Nenek Tarsih, yang jarang sekali merasakan kebahagiaan, merasa sedikit terhibur oleh bayangan dapat melihat orang-orang berkumpul dan tertawa. Dengan sedikit harapan, ia memutuskan untuk pergi ke sana, berharap bisa merasakan sedikit keceriaan meskipun hanya sejenak. Namun, begitu ia sampai di sana dan memasuki halaman tempat hajatan berlangsung, suasana yang awalnya riang dan penuh tawa tiba-tiba berubah. Pemilik hajat, seorang lelaki yang ia kenal, melihatnya dan langsung mendekat. Dengan nada yang keras, ia mengusir Nenek Tarsih dari tempat itu, mengatakannya bahwa kehadirannya akan merusak suasana. "Jangan datang lagi, Nenek. Kamu tak pantas ada di sini," kata lelaki itu dengan penuh kebencian. Kata-kata itu seperti duri yang menghujam jantung Nenek Tarsih. Hatinya hancur, tak bisa dipercaya. Bagaimana seseorang yang dulu pernah mengenalnya bisa mengusirnya dengan cara yang begitu kejam? Di tengah hiruk-pikuk pesta, ia merasa seperti makhluk yang tak diinginkan, sebuah beban yang lebih baik dijauhkan. Meski begitu, ia mencoba untuk tetap tegar, berjalan menjauh dari tempat itu dengan langkah yang berat. Namun, rasa sakit itu terus menghantui sepanjang jalan. Di sepanjang jalan itu, ia melihat anak-anak yang bermain dengan ceria, tak peduli apa yang terjadi di dunia sekitarnya. Mereka berlari dan tertawa, begitu jauh dari kehidupan yang ia jalani. Nenek Tarsih hanya bisa memandangi mereka dengan tatapan kosong, merasa semakin terasing dan tak berarti. Kepergiannya dari pesta itu adalah simbol dari semua penolakan yang ia rasakan setiap hari. Namun entah mengapa, meskipun begitu terhina, ia tetap bertahan. Pada suatu pagi yang kelabu, Nenek Tarsih berjalan perlahan menuju pasar desa, dengan harapan yang tipis namun tak pernah padam untuk mendapatkan sedikit makanan. Ia membawa keranjang kecilnya yang sudah usang, berharap bisa menemukan sisa-sisa yang bisa dimakan atau dijual, agar ia bisa bertahan hidup satu hari lagi. Setiap langkahnya terasa berat, tubuhnya semakin renta dan lemah, namun ia terus maju. Di tengah jalan, beberapa pemuda yang sedang duduk di warung kopi melihatnya datang. Tanpa alasan yang jelas, mereka mulai mengejeknya dengan kata-kata yang begitu kejam. "Hei, nenek bau miskin, ngapain sih kesini?" Mereka berteriak sambil tertawa. Nenek Tarsih merasa malu, tubuhnya terasa semakin kecil di hadapan mereka, dan kata-kata itu seperti pisau yang mengiris-iris hatinya. Namun, pemuda-pemuda itu tidak berhenti di situ. Mereka mulai melemparkan sampah ke arah Nenek Tarsih, kertas-kertas bekas, dan sisa-sisa makanan yang sudah basi. Sampah-sampah itu mengenai tubuhnya, membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. Ia terjatuh dengan keras. Tangannya yang sudah keriput tergores batu dan aspal. Nenek Tarsih merasakan sakit yang lebih dalam daripada luka fisik yang dideritanya. Tak ada seorang pun yang datang menolong. Tak ada yang peduli dengan penderitaannya.
Bahkan orang-orang yang lewat hanya melihat sekilas dan kemudian melanjutkan langkah mereka, seolah tak terjadi apa-apa. Dengan tubuh yang gemetar, Nenek Tarsih berusaha bangkit. Setiap inci tubuhnya terasa sakit. Namun ia memaksakan diri untuk berdiri. Air mata yang sudah lama ia tahan akhirnya jatuh, mengalir di pipinya yang keriput. Ia menyeka air mata itu dengan tangan yang kotor dan gemetar, tetapi hatinya tak berhenti menangis. Ia merasa terasingkan, seperti tidak ada tempat lagi untuknya di dunia ini. Rasa sakit itu lebih dalam daripada fisiknya. Itu adalah rasa kesepian dan kehinaan yang begitu berat, seolah ia bukan lagi manusia, melainkan sesuatu yang hanya ada untuk dijadikan bahan olokan. Nenek Tarsih merasa seolah ia adalah bayangan yang tak diinginkan oleh siapapun, sebuah beban yang lebih baik disingkirkan. Jalan-jalan desa yang dulu familiar kini terasa seperti tempat asing yang penuh dengan tatapan jijik. Ia menundukkan kepalanya, berjalan perlahan meninggalkan pasar, meski tidak tahu lagi kemana ia akan pergi. Tidak ada satupun orang yang memandangnya dengan simpati, dan dalam kesendirian itu, Nenek Tarsih merasa dunia benar-benar telah melupakan keberadaannya. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan Nenek Tarsih kembali ke gubuk kecilnya yang hampir roboh. Gubuk itu terbuat dari bahan-bahan seadanya. Papan kayu yang sudah lapuk dan daun-daun kering yang menutup bagian atap yang bocor. Setiap angin malam yang berhembus menggetarkan dinding-dinding gubuk yang rapuh, menambah dinginnya malam yang membuat tubuhnya semakin gemetar. Di dalam kegelapan itu, Nenek Tarsih duduk sendiri di sudut gubuk, menggigil kedinginan. Sementara matanya mulai terasa berat, namun tidur tak kunjung datang. Ia tak bisa menutup mata tanpa bayangan anaknya, Rudy, muncul dalam pikirannya. Bayangan itu begitu jelas, seperti menari-nari di depan matanya, mengingatkan Nenek Tarsih pada masa-masa indah ketika Rudy masih kecil, ketika ia merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ia teringat bagaimana ia menyuapi Rudy dengan makanan yang ia kumpulkan dengan susah payah, bagaimana ia menggandeng tangan Rudy saat ia masih belajar berjalan, dan bagaimana senyum bahagia anak itu selalu mengisi hari-hari penuh perjuangannya. Namun sekarang, semua itu seolah hanya menjadi kenangan yang jauh. Rudy, anak yang dulu ia jaga dan didik dengan penuh cinta, kini telah menjual rumahnya dan mengusirnya tanpa rasa kasihan. Anak itu, yang pernah ia beri segalanya, kini tak mengenalnya lagi, seolah ia adalah orang asing yang tak lagi punya tempat di hidupnya. Penderitaan dan penolakan yang ia rasakan kini terasa semakin tajam saat malam datang. Keheningan malam semakin membuatnya merasa sepi dan terlupakan. Ia teringat bagaimana dulu Rudy berkata bahwa ia tak akan pernah membiarkannya menderita. Tetapi kenyataannya sekarang jauh dari itu. Nenek Tarsih menyeka air mata yang mulai mengalir, merasakan betapa besar rasa kehilangan dan kesedihan yang menjerat hatinya. Tetapi meski hatinya hancur, ia tetap duduk di sana, tak bisa melakukan apa-apa selain mengingat masa lalu yang tak bisa ia kembalikan lagi. Keesokan harinya, setelah semalam merasakan keheningan dan rasa sakit yang mendalam, Nenek Tarsih kembali melangkah keluar dari gubuk kecilnya. Pagi itu, ia berharap bisa menemukan sedikit makanan untuk mengisi perutnya yang kosong. Setiap langkahnya terasa berat, namun ia terus berjalan, berharap hari ini nasibnya sedikit lebih baik. Dalam perjalanan, di tengah terik matahari yang menyengat, ia bertemu dengan seorang wanita muda yang sedang membawa keranjang belanja. Wanita itu melihat Nenek Tarsih dengan tatapan penuh iba, dan tanpa banyak bicara, ia mengulurkan sebungkus nasi yang masih hangat. Nenek Tarsih merasa terharu dan tak bisa menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Ia ingin mengucapkan terima kasih, tetapi begitu ia membuka mulut, wanita itu sudah berbalik dan berjalan cepat, seolah tak ingin ada ikatan lebih. Nenek Tarsih hanya bisa memandangi punggung wanita itu, merasa bersyukur atas kebaikan kecil yang ia terima, meski ia tahu itu hanya sebentar. Terkadang, rasa kasihan dari orang asing adalah satu-satunya hal yang ia dapatkan di dunia yang begitu keras ini. Namun, perjalanan Nenek Tarsih tak berhenti di sana. Ketika ia melangkah pulang, melewati jalan desa yang sunyi, ia bertemu dengan seorang tetangga lamanya, Pak Darman. Pria tua itu, yang dulu pernah berbicara ramah dengan Nenek Tarsih, kini hanya menatapnya dengan sinis. Pak Darman berdiri di depan rumahnya, memandang Nenek Tarsih dengan tatapan tajam yang penuh kebencian. "Kamu masih hidup, ya?" kata Pak Darman dengan suara yang kasar dan penuh nada mengejek. "Kalau mau mati, jangan di sini, nanti bau busuk." Kata-kata itu seperti belati yang menembus jantung Nenek Tarsih. Ia terdiam, tidak bisa membalas sepatah kata pun. Terhina, ia menundukkan kepalanya, mencoba menahan tangis yang mulai mengguncang tubuh tuanya. Pak Darman sudah pergi tanpa melihatnya lagi. Namun kata-kata itu tetap terngiang dalam kepalanya, seperti cemoohan yang tak akan pernah ia lupakan. Nenek Tarsih merasa seperti tak punya tempat lagi di dunia ini. Semua orang yang pernah dikenal, yang pernah ada di sekitarnya, kini hanya menganggapnya sebagai beban yang tak berguna. Ia merasa semakin terasing, semakin terhina, dan semakin kehilangan harapan. Tapi meski hatinya hancur, ia terus berjalan, menapaki jalan yang tak pernah ia pilih, berharap bahwa suatu saat nanti, ada yang melihatnya lebih dari sekadar bayangan yang terlupakan. Ketika matahari begitu menyengat dan udara terasa kering, Nenek Tarsih berjalan perlahan di sepanjang jalan desa, mencoba mencari sedikit makanan atau mungkin sekadar tempat berteduh. Tubuhnya semakin lelah, dan langkahnya semakin lunglai. Rasa pusing mulai datang,
Dan sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, tubuhnya tiba-tiba terjatuh pingsan di tengah jalan. Orang-orang yang lewat hanya melirik sebentar, beberapa mengerutkan kening, namun tak ada seorang pun yang berhenti untuk membantu. Mereka hanya melihatnya sesaat, lalu melanjutkan perjalanan mereka, seolah ia adalah bagian dari lanskap yang tak perlu diperhatikan. Nenek Tarsih terjatuh dengan tubuh yang lemah dan penuh luka. Wajahnya yang sudah keriput terhantam keras ke tanah, namun tidak ada yang peduli. Saat ia akhirnya terbangun, rasa lemah yang menyelimuti tubuhnya membuatnya tak bisa bergerak dengan mudah. Kepala dan tubuhnya terasa seperti dihantam batu, dan setiap gerakan terasa menyakitkan. Air mata yang tak bisa ia tahan mengalir di pipinya, bukan karena rasa sakit fisik, tetapi karena hati yang hancur. Ia merasa sangat kecil, sangat tak berarti, tak ada bantuan, tak ada suara yang menenangkan. Ia merasa seolah hidupnya telah menjadi sebuah perjalanan yang sia-sia, dan keputusasaan itu semakin menggerogoti setiap harinya. Setelah beberapa saat, dengan susah payah Nenek Tarsih berusaha bangkit, meski tubuhnya terasa hancur. Hatinya lebih berat dari sebelumnya, seolah dunia ini memang tak pernah ada tempat untuknya. Suatu pagi, Nenek Tarsih memutuskan untuk mengambil langkah besar yang sangat berat. Dengan tubuh yang semakin lemah dan pikiran yang penuh keraguan, ia berjalan menuju rumah anaknya, Rudy. Harapannya sederhana. Ia hanya ingin meminta sedikit makanan, atau mungkin sekadar merasakan kehangatan perhatian dari anak yang pernah ia rawat dengan penuh cinta. Langkah demi langkah, ia berjalan melewati jalan setapak yang sudah sering ia lalui. Jalan yang penuh kenangan masa lalu ketika keluarga mereka masih utuh, penuh canda tawa dan kebersamaan. Namun, seiring dengan mendekatnya ia ke rumah Rudy, hati Nenek Tarsih semakin berdebar. Ia tak tahu apa yang akan dihadapi, namun ia bertekad untuk mencoba. Ia mengetuk pintu rumah itu dengan lemah, berharap, meski sedikit, bahwa anaknya akan mendengar dan membuka pintu dengan senyum hangat seperti dulu. Ia menunggu, seolah menanti keajaiban yang tak pernah datang. Namun pintu itu tetap terkunci rapat, tak ada suara dari dalam yang menyambutnya. Setelah beberapa lama menunggu, terdengar langkah seseorang dari dalam rumah. Seorang wanita muda membuka pintu dengan ekspresi yang jelas-jelas penuh ketidaksukaan. Tanpa ragu, ia memandang Nenek Tarsih dengan tatapan jijik yang begitu tajam, seolah-olah keberadaannya adalah suatu keburukan yang mengganggu pandangan. "Apa yang kamu cari di sini? Pergi dari sini, kamu sudah tidak ada urusan dengan keluarga kami," kata wanita itu dengan nada kasar dan penuh kebencian. Kata-kata itu seperti tamparan yang sangat keras bagi hati Nenek Tarsih, yang telah lama menderita. Setiap kata yang diucapkan wanita itu menghancurkan sedikit demi sedikit sisa-sisa harapan yang ia miliki. Hati Nenek Tarsih hancur berkeping-keping, seolah ada yang merobek bagian terdalam dari dirinya. Ia tak bisa berkata apa-apa, tak bisa membela diri. Hanya ada keheningan yang mengisi udara di sekitarnya, dan mata yang mulai berkaca-kaca. Semua kenangan indah bersama Rudy yang dulu ia jaga, cintai, dan perjuangkan kini terasa begitu jauh. Anak yang dulu ia anggap sebagai pelabuhan terakhir dalam hidupnya, kini malah menutup pintu tanpa ragu. Hanya ada rasa sakit yang mendalam dan ketidakberdayaan yang tak bisa ia ungkapkan. Ia berbalik dan berjalan pergi dengan langkah yang hampa, tak tahu kemana tujuannya. Setiap langkah terasa lebih berat, seolah dunia ini benar-benar tak lagi punya tempat untuknya. Ketika Nenek Tarsih akhirnya kembali ke gubuknya yang kecil dan hampir roboh, hujan turun begitu deras, seolah langit pun turut menangis bersama penderitaannya. Hujan mengguyur tanpa ampun, dan tubuh tuanya yang sudah rapuh terasa semakin lemah oleh dingin yang mencekam. Tak ada tempat untuk berteduh selain di bawah pohon besar yang tumbuh tak jauh dari gubuknya. Ia duduk di sana, basah kuyup, tubuhnya kedinginan, namun tak ada pilihan lain. Ia hanya bisa membungkus dirinya dengan kain usang yang sudah tidak bisa menahan air hujan. Seluruh tubuhnya terasa kaku, dan air hujan yang mengalir deras membuat kulitnya yang keriput semakin terasa dingin. Meski tubuhnya gemetar dan lemah, ia berusaha bertahan, berpikir bahwa ini semua adalah bagian dari hidup yang sudah menjadi kenyataan yang pahit. Namun di tengah kesepian dan penderitaan yang tak kunjung reda, ada sesuatu yang tak terduga terjadi. Di tengah hujan yang begitu lebat, Nenek Tarsih tiba-tiba melihat seorang anak kecil terjatuh di jalanan berlumpur. Anak itu menangis kesakitan, tampak kebingungan dan ketakutan. Nenek Tarsih merasa tergerak. Meskipun tubuhnya sangat lelah dan kedinginan, ia segera bergegas menghampiri anak itu dengan langkah perlahan namun penuh semangat. Ia ingin membantu, ingin memberikan sedikit kasih sayang meski ia sendiri sangat membutuhkan pertolongan. Nenek Tarsih meraih tangan anak itu dengan lembut dan membantunya berdiri. Namun, setelah anak itu berhasil bangkit, bukan ucapan terima kasih yang ia dengar. Sebaliknya, anak itu memandang Nenek Tarsih dengan tatapan jijik, seolah tangan yang telah menolongnya adalah tangan yang kotor dan menjijikkan. Tanpa sepatah kata pun, anak itu menarik tangannya dan berjalan pergi, membiarkan Nenek Tarsih berdiri sendirian di tengah hujan yang semakin deras. Nenek Tarsih hanya bisa berdiri terpaku, tubuhnya semakin lemah, sementara air mata mengalir di pipinya. Hatinya hancur, bukan karena kelelahan fisik, tetapi karena rasa kecewa yang begitu dalam. Sekali lagi, ia merasakan bagaimana dunia ini benar-benar menolaknya. Bahkan untuk memberi kasih sayang kepada seorang anak pun ia tak pernah dihargai. Begitu sepi, begitu menyakitkan. Ia hanya bisa berdoa di tengah hujan,
berharap suatu saat ada yang melihatnya sebagai manusia yang patut dihargai. Namun, entah sampai kapan harapan itu akan tetap ada. Beberapa hari setelah kejadian itu, Nenek Tarsih mendengar kabar yang begitu menyakitkan. Ia mendengar dari beberapa orang di desa bahwa anaknya, Rudy, telah membeli rumah mewah, sebuah rumah yang jauh lebih besar dan lebih indah daripada rumah yang pernah mereka tinggali bersama dulu. Mendengar itu, hati Nenek Tarsih terasa hancur seketika. Seolah, setiap potongan harapan yang tersisa dalam dirinya runtuh begitu saja. Ia terdiam sejenak, mencoba mencerna kabar itu, namun rasa sakitnya begitu mendalam, lebih dari yang bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Rudy, anak yang dulu ia rawat dengan penuh kasih, yang dulu ia harapkan akan selalu ada untuknya, kini memilih untuk hidup dalam kenyamanan, meninggalkannya dalam kesendirian dan penderitaan. Baginya, rumah mewah itu adalah simbol dari betapa dia telah dilupakan, dari betapa anaknya tidak lagi melihatnya sebagai bagian dari hidupnya. Nenek Tarsih merasa seperti sebuah bayangan yang tak berarti, sebuah kenangan yang ingin dilupakan. Ia merasa sangat sakit hati, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada lagi jalan yang bisa ia tempuh untuk mendapatkan perhatian dari Rudy. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah menangis, merasakan air mata yang mengalir begitu deras, seolah itu adalah satu-satunya cara untuk melepaskan semua kesedihan dan kekecewaan yang menumpuk di dalam dirinya. Di tengah kesendiriannya yang semakin dalam, Nenek Tarsih seringkali merindukan masa-masa ketika ia masih muda, penuh semangat, dan penuh harapan. Dulu, ia bisa berlari dengan cepat, bekerja keras untuk memastikan keluarganya tidak kekurangan, dan selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Pada suatu hari yang panas, Nenek Tarsih kembali berjalan keliling desa, mencari apa saja yang bisa ia peroleh untuk mengisi perutnya yang sudah kosong selama berhari-hari. Ia merasa tubuhnya semakin lemah, namun ia tetap berusaha untuk bertahan. Setelah sekian lama mencari, ia kembali ke tempat yang ia anggap sebagai satu-satunya tempat perlindungan yang masih ia miliki, gubuk kecil yang sudah usang dan hampir roboh. Namun, ketika ia sampai di sana, ia terkejut mendapati gubuk itu telah runtuh diterjang angin kencang yang datang tiba-tiba. Puing-puing kayu berserakan di sekitar gubuk yang dulu menjadi tempat tinggalnya. Tidak ada lagi atap yang bisa melindunginya dari hujan atau angin. Tidak ada lagi tempat di mana ia bisa beristirahat setelah perjalanan panjang mencari makan. Nenek Tarsih hanya bisa duduk terpuruk di tengah puing-puing itu, kebingungan dan terkejut. Ia merasa seluruh dunia runtuh bersamanya, tak tahu harus pergi kemana. Semua yang ia miliki, semua tempat yang ia anggap aman, kini lenyap dalam sekejap. Tak ada tempat lain untuk ia pulang. Tak ada orang yang bisa ia harapkan. Hatinya hancur, dan air mata yang sebelumnya ia tahan akhirnya jatuh, mengalir deras tanpa bisa dihentikan. Setelah berjam-jam duduk di tengah puing-puing yang telah menjadi reruntuhan hidupnya, Nenek Tarsih akhirnya bangkit, meski tubuhnya terasa semakin berat dan rapuh. Ia mulai berjalan kembali ke desa, berharap ada seseorang yang peduli, berharap ada pintu yang terbuka untuknya. Ia mengetuk pintu rumah demi rumah, berharap ada belas kasih dari seseorang. Tetapi setiap kali pintu terbuka, yang menyambutnya hanya tatapan acuh tak acuh atau bahkan pandangan jijik. "Apa yang kamu cari di sini?" kata seorang ibu rumah tangga yang melihatnya dengan tatapan penuh kebencian. "Kami tidak punya tempat untuk orang sepertimu." Begitu juga dengan rumah-rumah lain yang ia ketuk. Semuanya tertutup rapat. Tidak ada yang menawarkan sedikit ruang, sedikit harapan. Bahkan, para tetangga yang lewat hanya melirik sekilas, lalu melanjutkan langkah mereka tanpa memberi bantuan sedikitpun. Nenek Tarsih merasa semakin terasing, semakin tak berarti. Tak ada yang berani menolongnya, karena mereka takut terlihat bersama orang miskin seperti dirinya. Rasa malu seolah lebih penting daripada kemanusiaan. Ia merasa seperti sebuah beban yang tak diinginkan, seolah keberadaannya hanya membuat orang lain merasa tidak nyaman. Di tengah-tengah itu semua, Nenek Tarsih hanya bisa berjalan dengan langkah gontai, semakin lelah, semakin putus asa. Ia tak tahu kemana harus pergi, tak tahu bagaimana bisa bertahan hidup. Dunia telah menolaknya, dan ia merasa semakin terjepit dalam kesendirian yang tak terbayangkan. Dalam keadaan yang semakin terdesak dan sangat lemah, Nenek Tarsih merasa tidak ada pilihan lain selain bertahan hidup, meski tubuhnya hampir tidak mampu lagi menanggung beban. Setiap langkah terasa begitu berat, dan rasa sakit di seluruh tubuhnya semakin menjadi-jadi. Namun, di tengah keputusasaan yang begitu dalam, ia merasa ada sedikit sisa semangat yang tak bisa ia padamkan begitu saja. Tanpa rumah, tanpa perlindungan, ia memutuskan untuk berjuang sekali lagi, dengan tekad yang semakin kuat. Nenek Tarsih mulai mencari sisa-sisa kayu dan bahan bekas di sekitar desa, berusaha mengumpulkan apapun yang bisa digunakan untuk membangun tempat berteduh baru. Dengan tekad itu, Nenek Tarsih mulai menyusun potongan-potongan kayu yang ia temukan, membentuk sebuah tempat berteduh yang sederhana. Setiap potongan kayu, meskipun sudah usang dan patah, terasa begitu berarti baginya. Ia menyusun dengan hati-hati, meski gerakannya semakin lambat dan tubuhnya semakin gemetar karena rasa sakit dan kelelahan. Namun, ada semangat yang membara dalam dirinya, semangat untuk bertahan, untuk menunjukkan bahwa meskipun ia tua dan miskin, ia masih bisa berdiri tegak, masih bisa berjuang demi sedikit kenyamanan yang mungkin dapat ia temukan. Setiap kali ia merasa lelah, ia teringat bagaimana ia dulu merawat Rudy dengan penuh cinta,
Bagaimana ia selalu ada untuk anaknya meski hidup mereka penuh kekurangan. Kini, ia tak bisa berharap lagi pada anaknya. Namun ia bisa berharap pada dirinya sendiri. Ia ingin menutup hidupnya dengan cara yang layak. Meski dunia telah memberikan begitu banyak penderitaan, ia tidak ingin mati terhina, tidak ingin menjadi beban bagi orang lain. Bahkan jika itu berarti ia harus berjuang seorang diri, tanpa bantuan atau dukungan dari siapapun. Dengan setiap langkah yang semakin lemah, Nenek Tarsih terus berusaha, bertekad untuk membuat tempat berlindung bagi dirinya, meskipun hanya untuk beberapa waktu lagi. Suatu sore yang tenang, saat Nenek Tarsih sedang berkeliling di sekitar kebun sawit, ia menemukan sesuatu yang tak terduga. Di bawah pohon, tergeletak seekor bayi kera putih yang terluka. Kera kecil itu tampak lemah. Tubuhnya bergetar karena kedinginan dan luka-luka di tubuhnya jelas terlihat. Hatinya yang penuh kasih sayang langsung tergerak. Meskipun ia sendiri dalam keadaan yang tidak lebih baik. Tanpa ragu, ia memungut kera itu dengan tangan yang gemetar, merasakan betapa rapuhnya makhluk kecil itu. Meski tubuhnya sudah lelah dan terlampau tua untuk bergerak cepat, Nenek Tarsih tetap berusaha sekuat tenaga membawa kera itu kembali ke gubuknya. Dengan penuh perhatian, ia membersihkan luka-luka kera kecil itu dan memberinya makanan seadanya yang ia punya, berharap bisa menyelamatkan hidup kecil itu. Dalam keheningan gubuk yang sunyi, Nenek Tarsih berbicara lembut kepada kera kecil itu, memberikan kasih sayang yang telah lama ia simpan untuk dirinya sendiri. Ia memberi nama Bima pada kera itu, berharap nama itu membawa kekuatan dan keberanian bagi mereka berdua dalam menjalani hidup yang semakin sulit ini. Seiring waktu, hubungan antara Nenek Tarsih dan Bima semakin erat. Kera kecil itu, meskipun terluka dan rapuh, tumbuh menjadi teman setia yang selalu ada di sampingnya. Setiap hari, Bima menjadi penyemangat hidup bagi Nenek Tarsih yang semakin terpuruk dalam kesendirian dan keputusasaan. Dengan mata yang cerah dan gerakan lincah, Bima menghilangkan kesepian Nenek Tarsih yang telah lama menghantuinya. Mereka berdua berbagi kehangatan di tengah kesulitan. Meskipun dunia di luar sana terus mengabaikan mereka, Bima akan melompat riang, membuat Nenek Tarsih tertawa meski hatinya penuh dengan luka. Nenek Tarsih pun merasa Bima adalah anak yang tak pernah ia miliki, seorang teman yang memberikan arti baru dalam hidupnya. Setiap kali Nenek Tarsih duduk di depan gubuk, Bima akan duduk di pangkuannya, menyandarkan tubuh kecilnya di dada Nenek Tarsih, seolah memberikan sedikit kenyamanan dari dunia yang penuh dengan penderitaan. Dalam kehadiran Bima, Nenek Tarsih menemukan sedikit kehangatan yang sudah lama hilang. Ia merasa bahwa meskipun segala sesuatu telah meninggalkannya, ia masih memiliki makhluk kecil yang memerlukan kasih sayangnya, dan itu memberinya alasan untuk terus bertahan. Bima, seiring waktu, tumbuh menjadi seekor kera yang besar dan sangat cerdas. Nenek Tarsih terkejut melihat betapa cepatnya Bima belajar. Ia mulai mengikuti setiap instruksi yang diberikan Nenek Tarsih dengan cekatan. Bahkan tak jarang Bima bisa membantu melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil di sekitar gubuknya. Ia bisa mengambilkan kayu bakar, mengambil air, dan bahkan membantu mengumpulkan bahan-bahan untuk membangun tempat berteduh. Tak hanya itu, Bima mulai meniru suara Nenek Tarsih dengan begitu sempurna. Suara lembut yang biasa Nenek Tarsih gunakan untuk berbicara dengan kera itu, kini bisa ditirukan dengan lucu oleh Bima. Setiap kali Bima mengeluarkan suara mirip Nenek Tarsih, nenek itu hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Kehadirannya yang cerdas dan penuh semangat benar-benar mengubah suasana hidup mereka. Dari kegelapan dan kesunyian yang selama ini membelenggu Nenek Tarsih, kini ada tawa yang terdengar di gubuk sederhana mereka. Bima bukan hanya sekadar teman, tetapi sudah seperti keluarga yang sangat berarti bagi Nenek Tarsih. Ia merasa, dengan Bima, hidupnya mulai menemukan arti baru. Meskipun dunia terus memberikan penderitaan, Bima memberi warna baru dalam hidupnya yang penuh keputusasaan. Hidup Nenek Tarsih yang sebelumnya sepi dan menderita kini berubah menjadi lebih penuh kebahagiaan, meski dalam kesederhanaan. Setiap hari, Nenek Tarsih dan Bima menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita dan tawa. Ketika Nenek Tarsih merasa kesepian, Bima selalu ada untuk menemaninya, membuat suara-suara lucu yang mengundang tawa, bahkan kadang meniru cara Nenek Tarsih berbicara dengan sangat akurat. Kadang, mereka berdua duduk berjam-jam di depan gubuk, menikmati kehadiran satu sama lain, meskipun mereka hanya memiliki sedikit. Kehidupan yang dulu terasa begitu hampa kini dipenuhi dengan keceriaan. Nenek Tarsih merasakan kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, meskipun semuanya terasa begitu sederhana. Bima, yang dulunya hanyalah bayi kera yang terluka, kini menjadi teman sejati yang selalu memberinya kebahagiaan. Ia tidak lagi merasa sendirian, karena setiap langkah yang diambilnya selalu diiringi oleh kehadiran Bima yang tak pernah meninggalkannya. Keberadaan Bima memberikan harapan baru, bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk merasakan cinta dan tawa yang selama ini hilang dari hidupnya. Kabar tentang Bima, kera besar yang bisa berbicara, mulai tersebar dengan cepat di seluruh desa. Pada awalnya, orang-orang hanya tertawa mendengar cerita tentang kera yang bisa meniru suara manusia, tetapi seiring waktu, keajaiban itu mulai memicu rasa takut di kalangan warga. Mereka mulai memperhatikan gerak-gerik Bima dengan cemas, mencoba mencari-cari alasan untuk membenarkan ketakutan mereka. Apa mungkin ini bukan kera biasa? Bisik seseorang di antara mereka. Mungkin ini adalah makhluk gaib yang bisa membawa malapetaka. Tambah yang lain dengan nada khawatir. Desas-desus tentang Bima semakin berkembang.
Dan semakin banyak orang yang mulai percaya bahwa kera tersebut bukanlah makhluk biasa. Warga desa mulai mengaitkan kemampuan Bima untuk meniru suara Nenek Tarsih dengan hal-hal gaib. Bahkan ada yang menganggap Bima sebagai jelmaan roh jahat yang bisa membawa kesialan. Ketakutan mulai menyelimuti desa, menciptakan sebuah aura kegelisahan yang menyebar ke setiap sudut. Masyarakat yang sebelumnya hidup damai kini diliputi ketakutan yang tidak beralasan, hanya karena sebuah hal yang belum mereka pahami dengan baik. Di tengah ketakutan yang semakin meluas, Bima dianggap sebagai ancaman yang harus dihindari. Warga semakin mengisolasi Nenek Tarsih dan Bima, menghindari mereka seolah mereka membawa kutukan. Setiap kali Nenek Tarsih dan Bima muncul di pasar atau di jalanan, orang-orang akan menatap mereka dengan waspada, bahkan menjauh dengan cepat. Beberapa orang bahkan mulai berbisik bahwa Nenek Tarsih telah melakukan perjanjian dengan roh jahat, atau bahwa Bima adalah siluman yang dikirim untuk merusak desa mereka. Padahal, Nenek Tarsih hanya berusaha bertahan hidup dengan cara yang terbaik yang ia bisa, dan Bima hanyalah makhluk yang ia rawat dengan penuh kasih sayang. Namun, di mata banyak orang, kedekatan mereka menjadi sesuatu yang tidak bisa diterima, karena ketidakpahaman dan rasa takut yang semakin mendalam. Tidak hanya itu, beberapa orang mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh yang terjadi setelah Bima datang ke desa, meskipun semuanya hanya hayalan dan kecemasan yang berlebihan. Nenek Tarsih dan Bima, yang dulunya menjadi simbol kebahagiaan dan persahabatan, kini diubah menjadi simbol ketakutan yang harus dijauhi, bahkan dibenci. Pada suatu pagi yang suram, Nenek Tarsih yang sudah semakin lemah akhirnya jatuh sakit. Tubuhnya yang renta tak lagi mampu bertahan. Dan meski Bima terus menemani dan berusaha memberikan kehangatan dengan segala cara yang ia bisa, takdir tetap berkata lain. Nenek Tarsih meninggal dengan damai, meninggalkan dunia yang telah memberinya begitu banyak penderitaan, namun juga membawa kebahagiaan melalui kasih sayangnya kepada Bima. Kehilangan itu begitu mendalam bagi Bima. Dengan sekuat tenaga Bima memulai menggali tanah, kemudian menguburkan Nenek Tarsih dengan penuh kesedihan. Sejak saat itu, ia tak pernah bisa jauh dari makam Nenek Tarsih. Setiap hari, Bima akan duduk di samping makam itu, memandang dengan mata penuh kesedihan, seolah berharap neneknya akan muncul kembali. Dalam diam, ia merindukan kehangatan pelukan neneknya, sentuhan lembutnya, dan suara nenek yang sering menenangkan hatinya. Tak ada lagi tawa atau kehangatan yang mengelilingi hidupnya. Bima merasa kosong, dan kesepian yang selama ini ia rasakan kembali datang, lebih menyakitkan dari sebelumnya. Ia tak bisa mengerti mengapa dunia begitu kejam, mengambil orang yang paling ia cintai tanpa memberi kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Di depan makam Nenek Tarsih, Bima menangis, meratap kehilangan yang mendalam, berharap bisa mengembalikan semuanya, berharap bisa memberikan kembali kebahagiaan yang telah ia terima. Sementara itu, ketakutan warga desa semakin memuncak setelah mereka melihat Bima berkeliaran di sekitar desa. Warga desa mulai berbisik-bisik, merasa cemas setiap kali Bima muncul. Meskipun Bima tidak pernah menunjukkan perilaku agresif, mereka mulai melihat setiap gerakan dan tindakan Bima dengan rasa curiga. Mereka takut bahwa kera itu bisa menjadi ancaman, bahwa kehadirannya dapat membawa bencana seperti yang mereka percayai dalam mitos-mitos yang beredar. Ketakutan tersebut semakin terakumulasi, hingga akhirnya memuncak pada suatu hari ketika Bima terlihat berjalan di sekitar pemukiman. Beberapa warga, yang sudah terpengaruh oleh rasa takut yang berlebihan, memutuskan untuk bertindak. Mereka, yang merasa harus melindungi desa mereka dari ancaman yang mereka anggap nyata, mulai merencanakan tindakan untuk menyingkirkan Bima. Sekelompok pria desa yang dipimpin oleh beberapa orang yang sangat curiga terhadap Bima, akhirnya memutuskan untuk menangkapnya. Mereka bergegas mendekati Bima dengan hati-hati, mencoba untuk tidak menakutinya. Namun Bima yang tak tahu apa yang akan terjadi tampak bingung. Tanpa belas kasihan, mereka dengan paksa mengikat Bima dengan tali kuat dan menyeretnya ke sebuah bangunan kosong di pinggir desa. Bima yang sebelumnya ramah dan penuh kasih kini menjadi tawanan. Ia melawan sebisanya, berusaha membebaskan diri dari ikatan. Tetapi tubuhnya yang besar dan kuat tidak bisa melawan kekuatan beberapa orang desa yang telah mempersiapkan diri. Tangisan dan teriakan Bima memecah keheningan desa, namun tak ada yang datang menolong. Warga desa yang lain, yang awalnya merasa simpati, hanya bisa menyaksikan dengan diam. Beberapa di antaranya bahkan merasa lega melihat kera itu akhirnya dikendalikan. Bima yang tidak mengerti mengapa ia diperlakukan seperti itu, hanya bisa meronta dalam kebingungannya, merasa terkhianati oleh orang-orang yang sebelumnya ia anggap bisa memberikan sedikit kasih sayang. Baginya, dunia yang telah mengajarkan tentang kehilangan dan kesepian kini menambah satu lagi luka yang dalam, bahwa meskipun ia telah memberikan segala cinta yang ia miliki, dunia ini justru membalasnya dengan kekerasan dan ketakutan. Pak Lurah, seorang pria bijak yang telah lama mengenal Nenek Tarsih, mulai meragukan anggapan yang berkembang di desa bahwa Bima adalah siluman atau makhluk gaib yang membawa malapetaka. Selama ini, Pak Lurah selalu menjadi sosok yang lebih rasional dan bijaksana dibandingkan dengan banyak orang di desa yang mudah terpengaruh oleh mitos dan ketakutan. Ia menyadari bahwa ketakutan terhadap Bima mungkin hanya berawal dari ketidaktahuan dan kecemasan yang berlebihan. Memahami bahwa Bima bukanlah ancaman, Pak Lurah memutuskan untuk mendekati kera besar itu secara langsung. Ia berjalan perlahan menuju bangunan kosong tempat Bima ditahan. Matanya yang penuh empati menatap Bima yang kini tampak bingung dan terluka, baik secara fisik maupun emosional. Dengan suara lembut, Pak Lurah mulai berbicara kepada Bima, bertanya dengan penuh perhatian.
Apa kamu mencari Nenek Tarsi? Tanyakan dengan hati-hati, karena Pak Lurah tahu, di balik kedekatan Bima dengan Nenek Tarsi, pasti ada kisah yang menyentuh. Bima yang sebelumnya hanya diam, kini menatap Pak Lurah dengan mata yang penuh kesedihan dan kerinduan yang mendalam. Ia mengangguk pelan dan dengan suara yang nyaris tak terdengar, menjawab, Nenek Tarsi sudah tiada. Aku sangat merindukannya. Mendengar jawaban Bima, hati Pak Lurah terasa begitu berat. Terdengar jelas betapa besar rasa kehilangan yang dirasakan oleh Bima, meskipun ia hanya seekor kera. Pak Lurah yang telah mengenal Nenek Tarsi sejak lama tahu betul bagaimana kasih sayang yang diberikan oleh Nenek Tarsi kepada Bima, dan bagaimana Bima telah menjadi bagian dari hidup Nenek Tarsi yang paling berharga. Dulu, meski hidup dalam kesederhanaan dan kesulitan, Nenek Tarsi selalu penuh kasih, tak hanya kepada sesama manusia tetapi juga kepada makhluk lain yang membutuhkan. Pak Lurah merasa tergerak oleh pengakuan Bima, dan sejenak ia diam, merenung. Ia tidak bisa membiarkan ketakutan dan ketidaktahuan menguasai desanya lebih lama lagi. Pak Lurah tahu, meskipun Bima adalah seekor kera besar yang tidak biasa, ia bukanlah ancaman, melainkan sahabat setia yang kehilangan orang yang paling ia cintai. Dengan hati yang berat, Pak Lurah memutuskan untuk berbicara dengan warga desa dan membuka mata mereka terhadap kenyataan yang sebenarnya, bahwa Bima adalah simbol kasih sayang yang tulus, bukan makhluk jahat yang harus disingkirkan. Namun, perubahan itu tidak akan mudah, karena kebencian dan ketakutan sudah terlalu dalam merasuki hati banyak orang di desa. Pak Lurah menatap warga desa yang berkumpul di sekitar Bima dengan tatapan penuh pengertian, lalu mengisyaratkan dengan tangan agar mereka melepaskan ikatan yang mengikat tubuh Bima. Suasana yang awalnya tegang, perlahan mulai mereda. Meski masih ada kekhawatiran di mata sebagian warga, hati mereka mulai digerakkan oleh empati yang tak terduga. Satu persatu, warga yang semula ketakutan dan curiga mulai menurunkan tali yang mengikat tubuh besar Bima. Mereka menyadari bahwa ketakutan mereka selama ini hanyalah sebuah ilusi yang dibuat oleh ketidaktahuan dan prasangka buruk terhadap sesuatu yang tidak mereka pahami. Proses pelepasan tali itu terasa lambat, namun penuh makna. Begitu tali itu terlepas, Bima berdiri dengan perlahan. Tubuhnya yang besar tampak lebih lemas karena telah terkekang begitu lama. Namun, tidak ada lagi kebencian atau ketakutan di wajah Bima, hanya kebingungan yang tersisa. Warga desa yang awalnya memandangnya dengan ketakutan mulai merasakan rasa iba yang mendalam. Mereka melihat bahwa Bima bukanlah monster seperti yang mereka bayangkan, melainkan seekor makhluk yang menderita akibat kehilangan orang yang ia cintai, yang bahkan tak bisa mereka bayangkan. Beberapa orang mulai mendekat dengan hati-hati, ada yang membawa sedikit makanan untuk Bima, dan ada pula yang memberikan senyum tulus sebagai tanda permohonan maaf. Perlahan, ketegangan di desa mencair, digantikan oleh perasaan yang lebih manusiawi. Meski tidak semuanya bisa langsung menerima Bima, ada secercah harapan baru bahwa, dengan waktu, pemahaman dan kasih sayang bisa menggantikan ketakutan dan kebencian. Bima, yang awalnya merasa terasingkan, kini perlahan mulai merasakan kebebasan. Meskipun tidak ada lagi Nenek Tarsi di sisinya, ia merasa sedikit lebih tenang karena ada secercah cahaya kasih di dunia yang pernah menyakitinya. Namun, meski kebebasan itu datang, ia tetap tak bisa melupakan kehilangan yang menggores dalam hatinya. Pak Lurah, yang kini melihat perubahan sikap warga desa, merasa bahwa langkah berikutnya adalah memberikan Bima kesempatan untuk merasakan kedamaian di tempat yang paling berarti baginya, makam Nenek Tarsi. Dengan bijaksana, Pak Lurah mengusulkan agar Bima dibawa kembali ke tempat yang telah lama menjadi sumber kebahagiaan dan kedamaian bagi keduanya. Bima harus kembali ke tempat yang dia cintai, tempat di mana ia merasa terhubung dengan Nenek Tarsi. Di sana, kita bisa memberinya kesempatan untuk berduka dengan cara yang seharusnya, kata Pak Lurah dengan lembut, melihat betapa besar pengaruh Nenek Tarsi terhadap Bima. Warga yang kini mulai memahami kesetiaan dan kasih sayang tulus yang ada dalam diri Bima setuju dengan usulan Pak Lurah. Perlahan-lahan, mereka mulai berjalan bersama Bima menuju makam Nenek Tarsi. Beberapa di antara mereka membawa bunga sebagai tanda penghormatan, sementara yang lain berjalan dalam diam, mencoba memahami ikatan yang begitu mendalam antara Bima dan Nenek Tarsi. Atmosfer yang tadinya penuh ketegangan dan ketakutan kini digantikan dengan rasa empati dan penghormatan. Sebuah perubahan besar yang mengalir perlahan di desa yang sebelumnya begitu keras terhadap Bima. Sesampainya di makam Nenek Tarsi, Bima terlihat sangat tenang, meskipun kesedihan masih tampak jelas di matanya. Dengan hati yang penuh cinta, ia duduk di samping makam, menatap nisan yang terukir nama Nenek Tarsi. Tangan besarnya menggenggam tanah di sekitar makam, seolah mencoba merasakan kembali kehadiran Nenek Tarsi yang telah pergi. Tak ada kata-kata yang terucap, namun isyarat tubuh Bima berbicara lebih banyak daripada kata-kata apapun. Ia merasakan kedekatan yang mendalam dengan tanah yang pernah diinjak oleh Nenek Tarsi. Rasa rindunya begitu tulus, begitu kuat, seakan tanah ini masih menyimpan sebagian dari kasih sayang yang telah diberikan oleh Nenek Tarsi. Warga desa yang hadir menyaksikan dengan haru, beberapa di antaranya bahkan meneteskan air mata, merasa tersentuh oleh ikatan yang begitu murni antara Bima dan Nenek Tarsi. Mereka kini menyadari bahwa Bima bukanlah ancaman atau makhluk gaib, melainkan seekor makhluk yang berduka, yang hanya ingin menemukan kedamaian di tempat yang penuh dengan kenangan indah bersama orang yang ia cintai. Dalam keheningan itu, desa mulai merasakan betapa pentingnya untuk saling memahami dan menghargai, untuk melihat lebih dalam pada setiap makhluk hidup,
karena kadang-kadang cinta yang sejati datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Meskipun akhirnya diterima oleh warga desa, Bima merasa semakin terasing dari kehidupan manusia. Keputusan warga desa untuk membiarkan dia kembali ke makam Nenek Tarsih dan memperlakukannya dengan lebih baik memberi sedikit kenyamanan. Namun di dalam hatinya, ia merasa bahwa tempatnya bukan di antara manusia. Setiap kali ia melihat wajah-wajah yang awalnya penuh ketakutan, kini mulai melunak. Ada perasaan yang tidak bisa ia sembunyikan. Perasaan bahwa ia hanya diterima karena belas kasihan, bukan karena ia benar-benar dianggap sebagai bagian dari komunitas. Di antara mereka, Bima tetap merasa seperti makhluk asing, yang hanya diberi tempat karena Nenek Tarsih, bukan dirinya sendiri. Akhirnya, dengan langkah berat, Bima memutuskan untuk kembali ke kebun sawit yang pernah menjadi rumahnya. Tempat itu, meskipun penuh dengan kenangan kesendirian, tetap menjadi satu-satunya tempat yang ia anggap sebagai rumah. Di sana, di antara pepohonan sawit yang tinggi dan udara yang tenang, Bima merasa sedikit lebih bebas, sedikit lebih dirinya sendiri. Meninggalkan desa dengan tatapan penuh kasih dan perasaan yang rumit, Bima melangkah menjauh, merasa bahwa meskipun ia telah diterima oleh manusia, ia tidak akan pernah sepenuhnya menjadi bagian dari dunia mereka. Di dunia manusia, ia selalu merasa seperti pengamat, orang luar yang melihat ke dalam, tetapi tidak pernah benar-benar diterima sepenuhnya. Kebun sawit yang dulu penuh kesendirian kini menjadi tempat ia mencari kedamaian. Meskipun hatinya tak pernah bisa benar-benar sembuh dari kehilangan Nenek Tarsih. Di sana, Bima berharap untuk menemukan ketenangan. Meski tahu bahwa kenangan akan Nenek Tarsih akan terus menghantui setiap langkahnya, setiap napasnya, karena ia tahu bahwa tanpa Nenek Tarsih, ia adalah makhluk yang hilang di dunia yang terlalu luas dan tidak memahaminya. Di sisi lain, hari-hari berlalu dengan lambat, dan Rudy semakin terisolasi dalam hidupnya yang suram. Bisnis yang dulu ia bangun dengan harapan besar, dengan penuh ambisi untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan keluarganya, kini perlahan ambruk satu persatu. Semua yang pernah ia rencanakan seolah terlepas dari genggamannya, jatuh berantakan tanpa bisa ia perbaiki. Dulu, ia begitu percaya diri, berharap bisa mengubah takdir keluarganya. Tapi kini ia hanya menyaksikan kehancuran yang ia sendiri ciptakan. Tak ada lagi pelanggan yang datang, tidak ada lagi tawaran pekerjaan atau dukungan dari teman-temannya. Mereka semua menjauh, sadar bahwa Rudy kini hanyalah bayangan dari sosok sukses yang dulu mereka kenal. Teman-teman lama yang dahulu sering mengunjunginya kini enggan datang, bukan hanya karena kegagalannya, tetapi juga karena mereka tahu bahwa ia kini menjadi beban, seseorang yang terlalu tenggelam dalam kesulitan finansial dan emosionalnya. Rudy, yang dulunya memiliki segalanya, kini merasakan hidupnya yang kosong dan sunyi. Bahkan, ia tak mampu lagi menghidupi keluarganya, dan akhirnya istri dan anak-anaknya meninggalkan Rudy sendirian. Suatu malam yang sunyi, saat Rudy duduk termenung di ruang tamu rumah yang kini kosong, sebuah perasaan menyesal yang mendalam menghantam hatinya. Rumah yang dulunya penuh dengan kehidupan dan tawa kini terasa begitu sepi dan suram. Setiap sudut ruangan seakan mengingatkannya pada kenangan yang telah hilang, terutama kenangan tentang ibunya, Nenek Tarsih. Ia teringat pada saat-saat ketika ibunya selalu ada untuknya, merawatnya dengan kasih sayang yang tulus meskipun hidup mereka serba kekurangan. Rudy menundukkan kepala, merasakan beban yang berat di dadanya, menyesal telah mengusir ibu yang begitu mencintainya hanya demi ambisi pribadinya. Betapa ia dulu merasa malu dan tidak peduli dengan penderitaan ibunya, menganggapnya sebagai beban yang harus ditinggalkan. Kini, setelah segala yang ia miliki hancur, Rudy merasakan penyesalan yang mendalam, yang datang terlambat. Ia mulai memahami betapa kejamnya dunia ini, betapa kejamnya hidup yang pernah ibunya alami, kejam dalam kesendirian, dalam penolakan, dan dalam pengabaian. Rudy merasa seperti dia sedang merasakan penderitaan yang dulu dialami oleh ibunya, seolah segala kesalahan dan kelalaian yang ia buat selama ini telah kembali menghantui dirinya. Dunia yang dulu terasa begitu indah kini terasa begitu menghimpit, seperti sebuah hukuman yang tak bisa ia hindari. Dan, meskipun ia ingin memperbaiki semuanya, ia tahu bahwa sudah terlambat, ibunya telah pergi, dan tak ada lagi kesempatan untuk membalas kasih sayang yang pernah ia abaikan. Pada suatu hari, Rudy menerima kabar yang lebih menghancurkan lagi. Rumah yang selama ini ia banggakan dan jadikan simbol status telah disita oleh bank. Pinjaman yang tak terbayar, investasi yang gagal, dan kebangkrutan yang tak bisa dihindari, kini mengharuskan ia kehilangan rumah satu-satunya yang menjadi sandaran hidupnya. Rumah yang dulu penuh dengan mimpi dan harapan, kini berubah menjadi barang yang tak berharga bagi bank, yang menganggapnya sebagai barang jaminan yang harus diambil. Dengan perasaan hancur, Rudy melihat petugas bank datang dan mulai mengambil alih rumah itu, mengganti kunci dan mengosongkan semua isi rumah. Semua yang telah ia perjuangkan, yang dulu dianggapnya sebagai bukti kesuksesan, kini hanya menjadi kenangan pahit yang terbuang begitu saja. Rudy duduk di halaman rumah yang kosong itu, merenungkan semuanya, merasakan betapa pahitnya kenyataan yang telah ia ciptakan sendiri. Segala yang ia miliki sekarang hilang begitu saja, dan ia merasa begitu sendiri, tanpa harapan. Karma dari perbuatannya terhadap Nenek Tarsih yang pernah ia usir kini datang dengan cara yang lebih kejam daripada yang ia bayangkan. Tidak ada lagi rumah, tidak ada keluarga, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ia hanya bisa merenungi kesalahannya, dan menyadari bahwa dunia ini benar-benar tidak akan pernah memberi belas kasihan pada mereka yang tidak pernah menunjukkan belas kasihan.